Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kemudahan sehingga dapat melaksanakan sholat berjamaah isya dan tarawih. Salawat serta salam juga kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari masa kegelapan ke masa terang benderang. Jamaah sholat isya dan tarawih, saya akan coba membawa satu masalah, yaitu menjaga dan memelihara iman. Salah satu hal utama bagi kita umat muslim adalah iman. Iman artinya percaya. Iman berasal dari bahasa Arab. Amanah yu'minu imanan, yang berarti membenarkan atau kepercayaan. Sedangkan iman menurut istilah adalah membenarkan dalam hati, tasdikun bil qalbi, diyakini dengan lisan, qaulu bil lisan, mengamalkan dengan anggota badan, amalu bil arkan. Agama Islam mengatur keimanan dalam rukun iman. Keimanan merupakan bentuk untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pengertian iman juga disebutkan dalam hadis sebagai berikut. Dari Umar bin Khattab, ia berkata, pada suatu hari Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Jibril bertanya pada Rasulullah, "Beritahukanlah kepadaku apa itu iman." Rasulullah menjawab, "Iman itu artinya engkau beriman kepada Allah, pada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan kamu beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Hadis riwayat Muslim. Berbicara tentang keimanan berarti berbicara juga tentang ujian. Sebagaimana ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kehidupan manusia itu mustahil tanpa cobaan, ujian, fitnah dan musibah. Sebagaimana yang terdapat di dalam firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 2-3 yang artinya, "Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta." Dari ayat yang di atas dapat kita simpulkan bahwa orang yang mengaku beriman tetap mendapat ujian kehidupan. Hal ini untuk menentukan siapa di antara mereka yang benar-benar menginginkan Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar beriman, dan siapa saja yang berdusta atau berpura-pura beriman, padahal ia lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Sungguh memasuki babak akhir zaman ini tidaklah mudah mempertahankan iman. Mereka yang menggenggam erat keimanan dalam dirinya bagaikan menggenggam bara api yang sangat panas. Rasulullah bersabda, akan datang pada manusia suatu zaman di mana orang yang bersabar dalam agamanya bagaikan orang yang menggenggam bara api. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ada beberapa hal yang dapat membuat keimanan kita berkurang, yaitu diantaranya adalah selalu mendahulukan urusan dunia. Banyak orang-orang merasa dunia adalah segalanya dan melupakan urusan akhirat. Selanjutnya, salah memilih teman, memilih pergaulan yang jauh dari agama. Kemudian yang dapat membuat keimanan kita berkurang adalah pengaruh teknologi dan ilmu pengetahuan yang semakin maju. Arus informasi yang tidak terbendung, banyak yang bergantung dengan media sosial, dan bermunculan berbagai aplikasi canggih seperti AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan,
seperti ChatGPT, DeepSeek dan lain sebagainya yang digunakan tanpa adanya filter. Bahkan digunakan untuk belajar masalah agama tanpa pendampingan. Banyak pada saat ini orang merasa pintar sehingga menganggap Tuhan itu tidak ada. Agama hanya fiksi belaka dan semua hal dikaitkan dengan teknologi. Ada beberapa hal yang bisa kita coba untuk mempertahankan dan memelihara keimanan. Di antaranya adalah selalu mengingat Allah bahwasanya Ia Maha melihat perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Kita harus sadar bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara dan kematian datang tidak mengenal umur dan tempat. Cepat atau lambat kematian pasti akan datang menjemput kita dan mengantarkan kita ke kehidupan berikutnya, yaitu akhirat. Dengan mengingat kematian, maka kita akan selalu memelihara iman kita. Kemudian melakukan hal sunnah yang telah diajarkan oleh Nabi kita, memperbaiki ketakwaan dan selalu berdoa. Al-Quran surat Yunus ayat 9 Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Maka mereka di dalamnya surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemudian kita harus memilih dan memilah teman bergaul. Berkumpulah dengan orang yang baik. Teman yang baik akan menguatkan kita untuk senantiasa berada pada jalan yang benar. Sedangkan teman yang tidak baik cenderung membawa kita ke pergaulan yang tidak baik pula. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, orang yang soleh dan orang yang fasik itu seperti orang yang berada di jualannya pengharum. Jika kalian bertemu dia, maka sesungguhnya kalian akan membawa sesuatu dari baunya. Kalau bukan kain, maka baunya itu akan tertinggal pada kalian. Hadis itu mengungkapkan pengaruh kuat dari lingkungan terhadap perilaku dan karakter kita. Jika kita berada di sekitar orang-orang soleh, kita akan terpengaruh oleh kebaikan mereka. Begitu pula sebaliknya. Kemudian rajin melaksanakan amal soleh atau ibadah-ibadah lainnya, seperti sedekah, mengajarkan ilmu yang bermanfaat, membantu orang lain. Hal ini tentu menjadikan kita terhindar dari kemaksiatan dan keburukan. Kemudian mendengarkan, membaca dan menafsirkan ayat Al-Quran dan hadis yang di dalamnya disebutkan perihal janji Allah dan ancamannya serta perkara-perkara akhirat. Berpuasa di bulan Ramadan tanpa kita sadari adalah implementasi atas keimanan. Kita percaya puasa adalah perintah Allah. Kita tidak berani melanggar larangan-larangan selama berpuasa. Walaupun sebenarnya orang lain tidak melihat, kita percaya atau kita beriman bahwa Allah melihat apa yang kita lakukan selama berpuasa. Jamaah salat tarawih dan isya yang dirahmati Allah, tidak terasa hari ini kita sudah melewati hari ke-14 Ramadan. Tandanya kita tinggal setengah bulan lagi menghadapi bulan Ramadan ini. Untuk itu, marilah kita manfaatkan sisa Ramadan ini dan memperkuat iman kita. Dengan memperbanyak amalan, insya Allah kita diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga sisa Ramadan ini bisa dapat kita lewati dengan baik. Insya Allah ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.